geriatri yang memiliki masalah kesehatan tertentu, ya. Nah, apa yang penting kita pelajari pada topik ini adalah, ya, bila ada lansia yang menderita penyakit, apa yang kita lakukan. Jadi topiknya, tujuannya adalah understand nutrition related disease in geriatric. Jadi memahami penyakit-penyakit apa yang ada pada lansia. Yang kedua, understand nutrition need related disease in geriatric. Ya, memahami kebutuhan nutrisi pada lansia yang dengan beberapa penyakit-penyakit tertentu. Kemudian yang ketiga, implement nutrition need in certain disease of geriatric, mengimplementasikan kebutuhan gizi pada beberapa penyakit-penyakit tertentu pada lansia. Ya. Nah, kita belajari nutrition related disease in geriatric. Kebutuhan penyakit-penyakit apa yang bisa terjadi atau banyak terjadi pada lansia, bagaimana kebutuhan nutrisinya dan bagaimana mengimplementasikannya. Ya. Nah, coba baca ini yang berkaitan dengan Nur Selvianti. Baik, Prof. Malnutrition in the elderly. Malnutrition is the condition that develops when the body does not get the right amount of vitamins, minerals, and other nutrients in need to maintain healthy tissues and organ function. Ya. Jadi malnutrisi adalah, ya, malnutrition in the condition that develop when the body doesn't get the right amount of vitamins, minerals, and other nutrients it need to maintain healthy tissue and organ function. Jadi malnutrisi itu adalah keadaan di mana, ya, bila tubuh seseorang lansia tidak terpenuhi, ya, berkaitan dengan makro dan mikronutrien termasuk vitamin mineral, ya, yang dibutuhkan untuk mempertahankan jaringan yang sehat dan fungsi organ yang sehat. Nah, jadi contoh ada beberapa yang sering terjadi pada lansia. Yang pertama adalah osteoporosis, ya. Kemudian high blood pressure, tekanan darah tinggi, ya. Jadi biasanya might be an intergenerational problem, ya. Jadi tekanan darah ini juga bisa terjadi berkelanjutan. But issue like cardiovascular disease, ya, penyakit kardiovaskuler, ischemic heart disease, ya, urinary incontinence, vascular dementia, multiple sclerosis, and other disease ya, jadi juga bisa terjadi. Ya. Nah, ini adalah keadaan di mana kejadian, ya, yang misalnya untuk penyakit kardiovaskuler di Indonesia. Jadi penyakit kardiovaskuler di Indonesia itu meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Apalagi kalau sudah di atas 55 tahun itu meningkat sekali, ya. Nah, kemudian DM, ya, penyakit DM pada lansia, semakin tinggi usia, semakin tinggi kasusnya. Nah, demikian pula penyakit-penyakit lain yang berkaitan. Jadi kalau kita lihat bahwa kelompok lansia itu memang sudah bisa terjadi masalah-masalah. Nah, jadi osteoporosis yang sering terjadi, ya, ini karena kehilangan, ya, densitas tulang, ya, yang terjadi, ya. Kemudian kapan dikatakan osteoporosis? Kalau densitas tulangnya meningkatnya lebih dari 2 standar deviasi, ya. Nah, kemudian kondisi-kondisi yang terjadi pada lansia, ya, dengan osteoporosis itu disertai dengan PEM, protein energy malnutrition, low weight, ya, menurunnya berat badan. Kita tahu tadi bahwa dengan meningkatnya usia akan terjadi penurunan massa ototnya, lean body mass-nya menurun. Lalu poor intake of vitamin D and calcium, lack of physical exercise, and low sex hormone level. Nah, ini semua yang menyebabkan kenapa terjadi
ya, gangguan pada lansia. Demikian juga vitamin D, ya. Vitamin D pada lansia itu rata-rata kurang, ya. Apalagi yang bisa adalah ada beberapa faktor, ya, sehingga terjadi masalah yang karena secara umum adalah habitually low dietary intake, ya. Nah, kemudian impair synthesis, ya, of phenylketonuria dan little sun exposure. Jadi biasanya kalau sudah lansia itu susah, itu jarang kena matahari, ya, sehingga memang menyebabkan bisa terjadi masalah, ya, pada lansia. Jadi ini adalah yang kita perhatikan, ya. Nah, osteoporosis merupakan masalah umum, ya, yang terjadi pada lansia. Nah, apa yang kita berikan, ya, untuk mencegah itu maka, ya, semua wanita lansia yang di atas 50 tahun harus mengkonsumsi 1.200 miligram elemental kalsium, ya, jadi elemental kalsium. Sedangkan kalau juga bahwa 600 international unit vitamin D, ya, vitamin D 600 international unit, atau bisa juga, ya, 800 kalau ada resiko defisiensi, ya. Jadi apa itu yang kita perhatikan adalah dengan mengkonsumsi elemental kalsium 1.200 miligram, ya, sedangkan kalau vitamin D-nya yaitu 800 international unit untuk yang berisiko defisiensi, sedangkan yang tidak maka paling tidak diberikan 600 international unit, ya. Nah, ini yang diberikan supaya itu bisa bertahan, pasien-pasien kita itu bisa. Nah, dianjurkan itu avoidance, hindari merokok, ya, hindari merokok, ya, dan alkoholik. Seperti itu. Nah, kemudian apalagi yang perlu diperhatikan adalah vitamin B12, ya. Jadi selain tadi kalsium dan vitamin D, maka kita juga butuh pemberian vitamin B12. Nah, berikutnya adalah yang berkaitan dengan masa ketuaan, ya. Ketuaan adalah kondisi di mana, ya, daya ingatnya sudah berkurang, ya, fungsi-fungsi otak terganggu, maka, ya, dikatakan bahwa ini terjadi, ya, biasanya karena defisiensi vitamin, ya, vitamin B12, vitamin C, vitamin E, ya, dengan berbagai fungsi, ya. Jadi coba kita lihat bahwa nutrient brain relationship ini ada beberapa, ya. Nah, kemudian demensia, ya, demensia ini juga terjadi pada lansia. Jadi kita harus bisa mengantisipasi supaya tidak bisa terjadi. Kalau toh terjadi kita bisa kurangi. Nah, demikian pula Alzheimer disease, ya, Alzheimer disease juga kita perhatikan. Nah, ada beberapa cara, ya, yang disebut bagaimana kita seorang dokter bisa mendeteksi, ya, yang disebut dengan early detection of elderly at risk malnutrition, ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi lansia, ya, dari resiko malnutrisi, ya. Nah, ini ada jadi PEM pada lansia, ya, ada severe PEM, ya. Dan ingat bahwa pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit itu 40%, ya, lansia itu adalah malnutrisi, ya. Nah, ini juga kita perhatikan penyebab-penyebab malnutrisi pada lansia, ya, bisa banyak, ya. Yang biasanya karena sudah ada anoreksia, gangguan menelan, penghidunya sudah tidak berfungsi baik, ya, pengecapannya juga sudah terganggu, ya, dan lain-lain. Ini semua yang menyebabkan kenapa pasien-pasien lansia itu rentan untuk terjadi malnutrisi, ya. Ini adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan, ya, anak-anakku semua. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Dai Alamsyah. Ini nanti hanya diambil, ya.
Ada pertanyaan? Nurul Zakia Akbar? Arinda? Ada pertanyaan? Andi Magfira? Tapi ya Prof, untuk typing tidak dikit Cukup Prof. ya? Oke, jadi nanti coba dibaca baik-baik ya, ini bahannya akan diberikan. Nanti ketua kelasnya ke ruangan Bu ya untuk ambilnya. Baiklah anak-anakku sekalian, saya kira cukup sekian. Hari ini saya stop share ya. Selamat belajar ya, walaupun kita ini ya masih ada selang-seling kadang ya walaupun sebenarnya sudah dominan offline ya, masih ada beberapa yang online ya. Tetap semangat belajar ya, karena anak-anakku semua ya, pada saat kita nanti ada assessment untuk mengetahui apakah Anda sudah paham dan bisa menerapkannya sebagai seorang calon dokter, itu harus bisa kita lakukan dengan baik ya. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu sudah di itu sudah screenshot? Tapi Prof sudah ada, Prof. Sudah. Tapi, Nanti dilapor untuk kegiatan ini ya. Tapi Prof, nanti saya masukkan ke Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof.